wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar si Wajah Korea Timuka. Salam dengar cerdas. Baik. Yang mudah teman-teman sekalian, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di konten selanjutnya, yaitu terkait dengan aktivitas kerja atau cara kerja dari manusia, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Karena masing-masing orang itu biasanya memiliki efektivitas itu cara bekerja yang efektif atau yang baik, yang itu akan menghasilkan buat dirinya. Karena tidak sedikit orang yang ketika melakukan sesuatu itu dia tidak mendapatkan hasil, malah capeknya saja gitu ya. Kenapa? Karena dia bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah begitu, maka dengan demikian yang paling di konten hari ini itu saya akan membahas terkait dengan macam-macam cara kerja dari manusia itu sendiri. Nah yang paling pertama ada sistem kerja yang dinamakan dengan konseptor, atau orang yang biasa mengkonsep segala sesuatunya itu. Jadi dia ketika sebelum melakukan kegiatan sesuatu, dia pasti akan merinci terlebih dahulu apa yang ingin dia lakukan dan apa yang dia butuhkan sebelum bekerja. Nah biasanya cuma kelemahan dari orang yang seperti ini tuh biasanya suka menunda-nunda action atau menunda-nunda melakukan pekerjaannya begitu ya. Kenapa? Karena dia pasti akan memikirkan dulu dan dia ingin sempurna gitu, apa yang dia lakukan itu ingin betul-betul menghasilkan ya. Dan biasanya memang orang konseptor itu sangat pintar sekali merinci, sangat pintar sekali memprediksi ke depannya seperti apa. Makanya dia sangat bisa sekali merinci apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan ke depannya. Nah kemudian ada manajer. Kalau manajer itu biasanya orang-orang yang ketika dia bekerja itu dia membutuhkan masukan dari berbagai macam pihak gitu ya. Jadi dia tidak bisa bekerja atau melakukan kegiatan sesuatu kalau nggak dapat saran yang pas gitu ya dari berbagai macam hal. Nah maka dari demikian orang seperti ini tuh biasanya tidak mudah percaya dengan apa yang dia terima, informasi yang dia terima, dan dia akan membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Begitupun ketika dia melakukan sesuatu, dia juga sama akan mencari tahu dulu dan membandingkannya dengan yang lainnya. Nah kemudian yang selanjutnya ada juga artis dulu ya. Kalau yang artis itu biasanya dia memiliki kreativitas tak terbatas. Nah kalau yang orang-orang seperti ini tuh biasanya orang yang melanggar aturan batas yang diperlukan. Jadi tidak bisa bekerja baku ya, misalkan sesuai aturan harus A, harus B, harus C, itu nggak bisa orang-orang artis, karena mereka bekerja dengan kreativitas tak terbatas. Kadang hasil yang dia kerjakan itu di luar nalar, bisa bagus bisa enggak, tergantung apa yang dia pikirkan begitu ya. Karena bagus atau enggak mungkin relatif buat orang-orang kreatif ya. Biasanya mereka orang-orang kreatif kan mengandalkan seni, jadi di dalam itu ada beberapa unsur yang tidak dipahami oleh orang lain selain dirinya sendiri. Nah kemudian ada supervisor. Kalau supervisor itu biasanya orangnya itu struktural dan instruksi. Jadi dia tidak bisa bekerja menabrak struktur atau menabrak instruksi. Jadi dia tidak mau mengerjakan apa yang dikerjakan pimpinannya atau mengerjakan hal yang dikerjakan oleh bawahannya. Jadi dia hanya bisa yang mau mengerjakan apa yang itu menjadi pekerjaannya. Ditambah yang kedua harus ada instruksi terlebih dahulu. Nah begitupun mungkin bisa jadi ada di salah satunya di anak bunda ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga organizer. Organizer itu orang yang bekerja berdasarkan tema tertentu. Jadi dia hanya bisa bekerja kalau jelas gitu ya apa yang dia kerjakan, baik temanya, terus kemudian apa yang harus dia kerjakan terlebih dahulu, terus nanti apa plan-plannya. Jadi harus dibagi-bagi itu untuk pekerjaannya. Nah kemudian ada teknokrat. Kalau teknokrat itu harus ada hasil akhirnya nyata atau contoh akhirnya seperti apa. Karena biasanya orang-orang teknokrat itu dia lebih ke melihat, mengamati, dan meniru ya. Kemudian juga ada analiser. Analiser ini biasanya hampir sama dengan konseptor, cuman analiser ini biasanya lebih mendalam di analisisnya. Jadi analisis pengamatan atas masalahnya. Jadi dia sebelum melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu, dia akan sangat menganalisis dulu, mencari tahu dulu ketika melakukan itu nanti dia akan mendapatkan masalah apa saja. Nah kemudian ada juga birokrat. Kalau birokrat itu role modeling dan keteladanan. Jadi kalau birokrat itu biasanya orang-orang birokrat itu harus ada orang yang mampu dianggap role model, menurut dia dianggap contoh, kemudian
dan contoh itu harus menjadi teladan, harus menarik dan harus bisa membawa orang ini tuh terpukau. Biasanya kalau yang birokrat itu seperti itu. Dan kemudian ada marketer. Kalau marketer itu komunikasi yang mendalam dan berpengaruh. Jadi orang-orang marketer itu biasanya dia akan bernegosiasi dulu, akan berbicara dulu sebelum melakukan sesuatu. Nah mungkin banyak anak-anak hari ini yang tipikal marketer bawel dulu. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu banyak tanya, wawancara dan yang lainnya ya. Dan itu tipikal marketer. Kemudian ada juga inovator. Nah kalau inovator itu biasanya menambah daya gunakan dari yang sudah ada. Jadi kalau inovator itu biasanya dia suka membuat hal baru dari barang yang sudah ada. Atau ketika dia disuruh sesuatu, dia pasti akan menambahkan baik A, B, C, D-nya. Nah, ketika sholat ditambahin gerakannya, atau ketika mandi, ketika belajar. Jadi dia suka penasaran, ingin menambahkan sesuatu yang di luar dari instruksi atau di luar dari apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Kemudian ada juga visioner. Kalau visioner itu biasanya orang yang bekerja berdasarkan ide yang dia dapat dari pengalamannya. Jadi dia sangat mengandalkan sekali filosofi bahwa pengalaman adalah sebagai gurunya gitu ya. Maka orang-orang yang visioner itu harus mengalami dulu gitu ya, apa misalnya kayak awas jangan main pisau nanti takutnya kena kulit atau kepotong kaca tangannya dan nyalinya. Dan dia harus merasakan dulu, karena visioner itu biasanya dia mendapatkan ide-ide dari apa yang dia alami ya. Kemudian yang selanjutnya ada entrepreneur. Kalau entrepreneur itu ya kalau jelas ya, entrepreneur itu pengusaha, jadi sistem kerjanya yang khas dan menguntungkan. Jadi pasti ketika ngerjain sesuatu dia pasti akan menghitung untung atau enggak gitu ya. Makanya banyak anak-anak ketika dia disuruh mau sholat, makan, nah dia itu minta dulu terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena biasanya memiliki karakter yang entrepreneur seperti ini. Nah itu ayah bunda teman-teman sekalian, beberapa cara kerja yang dimiliki oleh manusia baik anak kecil, dewasa dan orang tua. Dan itu harus dipahami ya, karena manusia itu ada yang konseptor, jadi dia sebelum melakukan sesuatu itu mengonsep dulu. Ada yang manajer, kalau manajer itu butuh masukan dari berbagai macam pihak. Ada yang artis, dia tidak mau diarahkan. Kalau yang artis itu biasanya dia mengandalkan kreativitas yang tak terbatas. Ada juga organizing, organizing itu harus dikelompokkan dan harus dipisah-pisah pekerjaannya. Kemudian ada juga teknokrat. Kalau teknokrat itu biasanya anak atau orang tua yang melihat hasil nyata, jadi harus ada contoh terlebih dahulu. Kemudian analisa, dia yang mengamati masalah, jadi dia harus diberikan waktu untuk menganalisa apa yang jadi masalah ketika dia mengerjakan sesuatu. Ada juga birokrat. Kalau birokrat itu role modeling atau contoh yang membuat dia terpukau. Kemudian ada marketer. Marketer itu yang orang-orang yang suka negosiasi ya, banyak bertanya, terus kemudian dia akan sedikit mempengaruhi orang lain gitu. Nah itu marketer. Kemudian ada juga inovator. Kalau inovator itu menambahkan sesuatu dari yang sudah ada. Kemudian visioner. Visioner itu dia belajar dari ide-ide yang dia dapat dari pengalamannya. Dan kemudian ada entrepreneur. Kemudian kalau entrepreneur itu adalah sistem kerja yang khas dan menguntungkan. Jadi dia akan menghitung rugi atau untung gitu ya di dalam hidupnya. Nah baik, itu saja mungkin ayah bunda teman-teman sekalian yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara kerja manusia. Dan masih banyak lagi gitu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa saya bahas lagi di kesempatan video yang selanjutnya. Maka dengan itu jangan lupa like, subscribe, komen, share YouTube saya. Mudah-mudahan saya bisa terus semangat membuat video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.